Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan IME Tutorial. Oke, pada kesempatan ini ya, saya akan membahas tentang materi nilai mutlak, gitu ya, dan operasi suatu fungsi nilai mutlak. Oke. Nah, bagaimana cara dan teori tentang nilai mutlak? Langsung aja kita mulai ya. Ini adalah untuk matematika tingkat SMA maupun SMK. Oke ya. Nah, sekarang coba kita lihat dulu untuk materinya ya. Ini, jika ada suatu nilai atau suatu fungsi konstanta ya, ada suatu fungsi konstanta, misalkan ini Y sama dengan C dikasih tanda mutlak. Nah, kalau tanda mutlak itu kan ada ini, ada garis dua ini ya, yang membatasi suatu bilangan ya, atau di sini C kemudian dikasih tanda mutlak. Nah, itu nilainya berapa gitu ya. Nah, kalau ada bentuk seperti ini gitu ya, maka dia itu bernilai C, maksudnya nilai C sendiri, jika C-nya itu lebih besar sama dengan 0, gitu ya. Kemudian bernilai minus C. Nah, jika C-nya itu kurang dari 0. Oke ya. Nah, agar kalian paham, coba kita terapkan ya pada contoh ini ya. Misalkan kita punya ini 8 di nilai mutlak. 8 di nilai mutlak ini ya. 8 kalau di nilai mutlak itu nilainya sama dengan 8. Gitu ya. Kalau ada lagi 17 dikasih tanda mutlak gitu ya, itu nilainya sama dengan 17. Nah, kalau nilainya negatif, misalkan di sini ada negatif 2 atau minus 2 dikasih tanda mutlak, maka itu nilainya itu adalah negatif, berarti negatif minus 2 atau sama dengan 2 gitu ya. Contoh lagi misalkan ini minus 14. Oke, kemudian dimutlakan ya. Itu nilainya itu sama dengan minus dari minus 14 atau sama dengan 14. Nah, jadi kesimpulannya itu apa ya? Untuk semua nilai gitu ya, semua nilai bilangan kalau dikasih tanda mutlak itu pasti nilainya bertanda positif atau hasilnya adalah positif. Nah, berarti kesimpulannya kalau kita punya minus 5 kemudian ditanda mutlak itu hasilnya adalah 5. Kalau kita punya minus 29 dikasih tanda mutlak, maka hasilnya adalah 29. Itu ya, dari contoh dan konsep nilai mutlak, tahu ya. Intinya kalau ada suatu bilangan dikasih tanda mutlak, itu pasti bernilai positif. Gitu ya, paham? Nah, sekarang coba kita lihat operasi hitung nilai mutlak. Ya, perhatikan untuk contoh pertama ini. Minus 4 dimutlakan ditambah 7. Nah, berapa hasilnya? Gitu ya. Nah, kita tahu bahwa ini, hati-hati di sini tanda mutlak ya. Minus 4 dimutlakan, itu hasilnya berapa? 4. Oke, berarti kita tulis yang depan ini menjadi 4, kemudian ditambah 7. Gitu ya. Nah, sekarang mudah. 4 ditambah 7 hasilnya adalah 11. Oke ya. Nah, jadi hasil untuk ini minus 4 dimutlakan ditambah 7 adalah 11. Nah, sekarang coba ini ada soal yang kedua ini. Minus 5 dimutlakan dikurangi gitu ya. Minus 9 ditambah 7 kemudian dimutlakan. Nah, kita hitung coba gimana caranya. Nah, intinya kalau model soal seperti ini yang ditanda mutlak itu kita hitung dulu ya. Di sini ada minus 9 ditambah 7 ya. Nah, kita hitung dulu. Berarti ada ini minus 5 dimutlakan tetap ya. Nah, kemudian yang belakang ini kita tulis dulu hasilnya. Minus 9 ditambah 7. Itu kan minus 2 ya. Nah, berarti dikurangi minus 2 dimutlakan. Oke. Nah, sekarang ini bentuknya bisa disederhanakan lagi ya. Tadi dengan konsep nilai mutlak apa? Itu kalau minus 5 dimutlakan, itu sama dengan 5. Kalau minus 2 dimutlakan, sama dengan 2. Maka menjadi 5 dikurangi 2. Hasilnya adalah 3. Itu ya. Udah ya. Oke, agar kalian paham ini. Soal berikutnya ini. Minus 8 dikurangi 10. Hati-hati, dimutlakan. Ditambah minus 4 ditambah 7 dimutlakan. Nah, intinya yang di dalam tanda mutlak ini kita selesaikan dulu ya operasinya. Berarti minus 8 dikurangi minus 10. Ya, minus 8 dikurangi 10. Itu hasilnya adalah minus 8
Ini tanda mutlak masih ya. Kemudian ditambah sama ini minus 4 ditambah 7 itu kan 3 ya. Nah, berarti ini 3 dimutrakan. Nah, kalau ini sudah hampir sederhana ya, berarti kita bisa hitung menjadi berapa? Minus 8 dimutrakan itu kan 18. Kemudian 3 dimutrakan tetap 3 ya. Jadi 18 ditambah 3. Hasilnya adalah 21. Oke, paham dari 3 ini? Oke, sekarang coba satu lagi. Ini. Hati-hati, di sini ada 2 tanda mutlak yang di dalamnya ya. Oke, ini ada minus 8 dikurangi mutlak dari minus 6 ditambah 3. Hati-hati, di sini ada tanda mutlak. Kemudian dikurangi 10, kemudian dimutrakan lagi. Ya. Nah, intinya tadi kalau model soal seperti ini, yang di dalam tanda mutlak itu kita kerjakan dulu. Ya. Di sini yang paling dalam itu tanda mutlaknya yang ini, minus 6 ditambah 3. Berarti ini kita selesaikan dulu ya. Sehingga menjadi berapa ini? Minus 6 ditambah 3, itu kan hasilnya adalah minus 3 ya. Nah, sehingga menjadi ini, minus 8 dikurangi mutlak minus 3, kemudian dikurangi 10, kemudian dimutlakan. Oke, paham sampai sini? Nah, langkah berikutnya, yang tengah ini, kan ini di dalam tanda mutlak ya. Ini kita selesaikan dulu. Ya, mutlak dari minus 3 ini kita selesaikan dulu. Sehingga menjadi berapa? Minus 8 dikurangi 3. Karena ini minus 3 dimutlakan, itu setara dengan 3 ya. Sehingga menjadi minus 8 dikurangi 3 dikurangi 10. Oke, paham sampai sini? Nah, sekarang kita tinggal menyelesaikan ini, yang di dalam tanda mutlak ini. Oke ya. Nah, perhatikan, di sini minus 8 dikurangi 3, itu hasilnya minus 11. Kemudian dikurangi 10. Gitu ya. Nah, minus 11 dikurangi 10, itu hasilnya berapa? Minus 21. Oke, kita tulis minus 21. Kemudian dimutlakan ya. Nah, kemudian kalau dimutlakan, maka minus 21 itu menjadi berapa? Ya, 21. Itu ya. Nah, jadi hasil untuk soal yang nomor 4 ini, dari ini ya, itu hasilnya adalah 21. Itu sudah paham ya? Ya, demikianlah tutorial tentang nilai mutlak dan operasi hitung nilai mutlak. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.